Angkatan 10 Kabupaten Gresik akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3 Coaching Supervisi Akademik. Di sini saya, Ika Rismaning Tias, dari UPT SDN 178 Gresik bersama teman kami, dan saya, Sitiani dari UPT SDN 177 Gresik, dan teman kami, saya Siti Nufatul Ilma dari UPT SDN 187 Gresik. Selamat menyaksikan Siklus 2. Perkenalkan, saya yang akan menjadi observer atau pengamat dari coaching, coach, dan coaching. Dan saya sebagai coach. Sedangkan saya sebagai coaching. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Sulis. Siang Firman. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah Bu, bagaimana dengan kabar panjenengan? Alhamdulillah saya juga baik-baik saja. Oke Bu Sulis ya, sebelum kita melakukan coaching, sebagai awal saya akan mengajukan beberapa pertanyaan kepada Bu. Siap Bu. Yang pertama-tama saya akan mendiskusikan dulu ya Bu ya tentang topik penilaian kita. Jadi di sini nanti saya akan menilai atau mengobservasi proses coaching antara coach dengan coaching. Bagaimana seorang coach itu memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot dan bagaimana seorang coach nanti menjawab pertanyaan-pertanyaan dari coach. Namun sebelumnya Bu ya, saya akan memberikan beberapa pertanyaan dulu kepada Bu Sulis. Yang pertama yaitu kompetensi apa sih yang akan Bu Sulis kembangkan pada coaching kali ini? Dalam coaching hari ini yang ingin saya kembangkan potensinya itu Bu ya. Yang pertama ada kehadiran kamu, kemudian yang kedua ada mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga ada memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, bagus sekali ya Bu ya. Untuk pertanyaan yang kedua ini nanti, kompetisi mana yang ingin Ibu kembangkan yang lebih spesifik lagi dari observasi ini? Kalau saya ya Bu ya, yang saya inginkan yang pertama itu mendengarkan aktif. Kemudian yang kedua memberikan pertanyaan yang berbobot. Karena menurut saya memberikan pertanyaan yang berbobot itu agak sulit ya Bu ya. Sulitnya bagaimana maksudnya? Kalau memberikan pertanyaan yang berbobot itu Bu, kita menggiring kunci untuk menemukan masalah itu agar kita lebih memperhatikan agar kita tidak memberikan solusi. Oh gitu ya. Tadi menggali potensi ya Bu Sulis ya. Ya bagus sekali. Nah kemudian pertanyaan yang terakhir Bu Sulis, indikator apa sih yang ingin Bu Sulis capai pada pelaksanaan coaching ini? Nah, yang pastinya ya Bu ya, yang seperti yang saya katakan tadi, yang saya ingin bahwa kunci saya nanti menemukan solusi dari permasalahannya atau menemukan langkah-langkah dalam mengatasi permasalahannya. Jadi kita tidak sampai memberikan solusi, tetapi kunci saya sendiri yang menemukan solusi. Ya bagus sekali ya Bu Sulis. Ini sudah sesuai, semoga nanti ini adalah masih pra observasi ya Bu ya. Semoga nanti proses coachingnya Bu Sulis dengan Bu Ika ini akan berjalan dengan lancar. Amin. Ya. Terima kasih Bu Sulis, bisa dilanjutkan untuk acara. Sama-sama. Terima kasih Komisi Bu Firman. Ya. Jadi hari ini alhamdulillah baik. Bagaimana ini dengan kita awalnya? Alhamdulillah Bu Sulis baik, tapi agak sedikit capek nih saya. Sebenarnya ada apa ini yang sepertinya ada yang mau diobrolkan ini? Iya Bu Sulis ada waktu nggak sekitar 10 sampai 15 menitan lah saya pengen ketemu sama Bu Sulis nih. Ada Bu, kebetulan saya lagi santai. Kira-kira apa yang diharapkan kita ini dalam pembicaraan hari ini? Ya, nantinya ya Bu, saya ingin ada ide atau solusi dari masalah saya itu tadi. Berarti ini maunya nanti ada solusi dari situ sendiri ya. Iya betul Bu. Mohon maaf nih kalau boleh tahu ada masalah apa ya Bu ya? Ini Bu, dari kelas 5 tahun kemarin yang saya rasakan dengan kelas 5 tahun ini itu beda. Jadi kelas 5 tahun ini tuh saya rasa itu anak-anaknya itu sering berkelompok.
berkelompok kayak circle-circlean dulu. Jadi laki-laki sama perempuan, habis itu ada kayak nggak nyaman sama teman yang baru gitu. Nah, saya ketika memberikan metode diskusi ke anak, saya bagi kelompok tersebut pasif. Jadi nggak ada kerjasama. Jadi saling diam aja. Kecuali kalau di circle-nya yang di awal itu baru dia aktif gitu. Itu saya jadi bingung gitu. Berarti ini yang bisa saya tangkap nih, berarti dalam saat pembelajaran itu siswa-siswanya itu perkembangannya kurang gitu ya Bu. Terus apa ini yang bikin? Ini Bu, saya kan lebih kelas ideal saya ya Bu ya, anak-anak itu bisa kompak, bisa bekerja sama yang baik, aktif Bu, terus bisa berkolaboratif. Jadi tidak hanya teman yang itu saja, jadi bisa berkolaboratif dengan sesama teman dalam satu kelasnya gitu. Betul nggak yang sertifikat? Jadi selama ini sih saya menerapkan metode diskusi dalam MPP saya gitu. Bagus sih ya kalau metode diskusi dan untuk bekerja sama gitu ya. Nah, tetapi gimana Bu hasilnya tadi? Keuangannya kurang gitu ya? Kurang, iya sangat-sangat kurang, masih belum muncul tadi. Ada di awal kan sudah ada saya merencanakan metode diskusi tadi. Menurut Rika ini ya, kalau menurut Rika sekarangnya sampai berapa sih 1 sampai 10 minggu kalau pembangunan posisinya Bu Rika ini untuk anak-anak? Kalau saat ini sih saya masih ada di posisi 4. Terus yang dilakukan itu ada di posisi berapa? Ya untuk mencapai tujuan tadi ya saya inginnya ada di posisi 9. Bagus nih ya, nilainya sangat itu ya. Tapi itu ya langsung aja 9 gitu. Kira-kira sebelum selain metode diskusi nih, Ya. apa yang ingin dilakukan nih? Jadi itu kan kegiatan di dalam kelas ya, Iya. di pembelajaran. Saya lihat tadi kan belum ada kekompakan. Mungkin nanti saya juga lakukan di luar pembelajaran. Jadi di luar kelas saya adakan kompetensi. Jadi ada pertandingan ya nggak berat-berat lagi. Saya ingin melihat kekompakan anak-anak kalau di luar itu bagaimana. Jadi ada kompetensi persaingan biar bisa berkolaborasi dan juga aktif lah yang pasti ya. Terus berarti di dalam kelas tercapai, di luar kelas juga Betul, tercapai. Jadi iya. kekompakan anak-anak itu di dalam maupun di luar kelas itu ada kompaknya di Betul, iya. Bagus sekali. Kira-kira rencananya, rencana apa yang Ibu susun ini untuk mencapai tujuan itu tadi? Karena saya memotivasi siswa dulu. Jadi awal pembelajaran saya memotivasi siswa, saya tekankan bahwa penilaian sikap itu penting, selain penilaian keterampilan dan pengetahuan. Nah setelah itu saya terapkan juga metode diskusi. Jadi di situ saya akan melihat kekompakan dan kolaboratifnya anak di situ. Bagus tuh. Kira-kira jangka waktunya gitu ya, kita mencapai tujuannya ya. Kira-kira berapa lama sih? 1-2 mingguan lah Bu. Saya kan di awal di dalam kelas sama di luar kelas. Semangat itu memang iya. Saya akui. Kemudian komitmen apa yang ingin dicapai dari rencana itu ini? Ya komitmen saya sih untuk mencapai tujuan tersebut ya harus mengadakan yang tadi yang pertama memotivasi siswa dulu, setelah itu membuat diskusi di dalam metode diskusi di dalam MPP saya ada metode diskusi dan juga persaingan kompetensi tadi gitu. Dalam membuat RPP ini, kira-kira siapa yang akan membantu kita? Saya sendiri lalu saya bikin sendiri, tapi tak lupa nanti keesokannya saya akan berikan RPP saya kepada teman sejawat untuk direvisi. Bagus sekali. Hebat kok. Iya. Harus kita bisa buat RPP sendiri ya. Kemudian ada lagi yang mau saya tanya. Boleh ya, permasalahan ini menurutkan ya. Apa sih yang kita dapat dari percakapan ini? Alhamdulillah luar biasa. Saya langsung bisa menemukan ide, langsung bisa menemukan solusi dari permasalahan dari kebingungan saya tadi Bu. Jadi bicara sama Bu Sulis, saya bisa langsung bisa menemukan ide tadi Bu. Alhamdulillah.
Alhamdulillah, semoga pembicaraan kita ini mendapatkan manfaat ya Bu ya. Iya, Bu. Amin. Mendapatkan solusi. Betul ya. Terima kasih ya Bu ya atas waktunya dan maaf ya Bu mengganggu ini tadi Bu. Penting saya sekarang sudah lega. Iya. Ya sudah Bu, kalau begitu terima kasih. Saya akhiri ya Bu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, alhamdulillah bagus sekali ya acara coaching pada hari ini. Perpaduan coaching itu sangat baik sekali yang sudah dilakukan Bu Suti sama Bu Ika ini tadi sudah terlihat, sudah nampak ada alur cerita yang sudah diterapkan di situ. Kemudian yang ingin saya sampaikan dari coaching yang kali ini yaitu khususnya kepada Bu Sulis ya selaku coach. Nah, menurut Bu Sulis nih, indikator keberhasilan apa yang sudah dicapai pada kondisi coaching ini? Alhamdulillah ya Bu ya, tadi kuncinya sudah bisa menyelesaikan masalahnya, menemukan solusinya sendiri dari kegiatan coaching ini. Kemudian dari menemukan masalah ini, menemukan solusi dari permasalahan ini sudah merasa lega gitu. Kita sudah merasa Iya, kita sudah merasa lega dari permasalahan yang beliau hadapi sehingga menemukan solusinya, beliau merasa lega gitu. Jadi tadi saya lihat dalam pelaksanaan coaching tadi Bu Suti sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada Bu Ika selaku coaching dan Bu Ika juga saya lihat juga sudah mendengarkan dengan rasa, dengan kehadiran yang penuh dan sebagainya. Tadi ini sungguh luar biasa. Ya semoga apa yang kita lakukan hari ini bisa membawa manfaatnya kepada kita semua. Terima kasih ya semuanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.